Assalamualaikum Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Yana Marlin, Guru SDN Jaya Sampurna 01, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi. Kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman terkait aksi nyata topik 1, Merdeka Mengajar. Selamat menyaksikan. Berikut adalah topik-topik Merdeka Mengajar. Pertama adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik 1 Merdeka Mengajar terdapat 5 modul. Yang ke-1 yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Artinya, pendidik harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar dan menyelaraskan peran guru yang relevan sesuai konteks zaman murid. Sehebat apapun teknologi, tidak dapat menggantikan sosok guru. Di sini, pendidik harus mampu menuntun tumbuh dan hidup kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Upaya untuk menjadi pendidik yang menginspirasi muridnya, yaitu pendidik harus bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat muridnya, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Modul 2, mendidik dan mengajar. Mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan atau berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Layaknya seorang petani yang menanam padi, ia hanya menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai kodratnya. Bagaimanapun ikhtiar terbaik yang dilakukan oleh petani untuk tumbuhnya padi tidak dapat membuat tanaman padi tumbuh menjadi jagung. Sementara sistem pendidikan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Contoh pengajaran zaman kolonial yang harus pendidik hindari: meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan saja. Menyeragamkan pembuatan tugas kepada siswa. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yaitu Ingarso Sing Tulodo. Artinya seorang guru haruslah memberikan contoh yang baik. Ing Madya Mangun Karsa, artinya seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangat murid-muridnya. Tut Wuri Handayani adalah seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya mandiri. Modul
Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Untuk mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, guru harus bertindak sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak kepada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodrat. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, yaitu pembelajaran secara kontekstual. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yaitu disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Tidak ada individu yang sama, dan zaman selalu bergerak dinamis. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh dengan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil berbagai sumber di luar bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri sebagai bangsa. Modul 4. Mendidik dan latih kecerdasan budi pekerti dengan cara melatih keberanian berpendapat atau olah akal, mengasah perasaan dan perilaku atau olah akal, memunculkan kehendak yang ada pada murid atau olah karsa. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya, yaitu tidak cukup hanya untuk kepentingan dirinya atau individualistik, tetapi juga dapat berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan di mana ia berada, bersama-sama mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jika sebagai pendidik memahami hal-hal berikut, yaitu setiap murid memiliki kodrat dan kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Pendidik hanya sebagai tuntunan atau penuntun atau fasilitator. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, menerapkan pembelajaran proyek, serta digitalisasi pembelajaran. Akhirnya, kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jika untuk dirinya sendiri ia tidak bisa mencapai selamat dan bahagia, bagaimana mungkin ia akan memelihara dan menjaga dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, ataupun alamnya? Berikut adalah dokumentasi aksi nyata penyebaran pemahaman Merdeka Mengajar di lingkungan SDN Jaya Sampurna 01. Bapak Ibu silakan isi link umpan balik di bawah ini mengenai materi yang telah saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.